sedih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu loh, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi, Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Itu, Pak, yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Ada euforia dari pendukung Gibran yang menganggap bahwa jawaban dari Gibran ini telak. Kenapa saya ngomong begini? Karena dia menganggap bahwa makan siang gratis ini untuk mengurangi yang namanya stunting. Cukup dengan 1 kali makan siang gratis setiap hari. Yang kedua, Gibran bilang ini adalah untuk stimulus ekonomi rakyat juga. Katanya untuk bekerja sama dengan warteg, catering, dan lain-lain. Yang saya mau tekankan dan pertanyakan di sini adalah, karena kita semua tahu lah ya bagaimana bentuk dari pemerintah ketika bekerja sama dengan para catering. Mereka tidak membayar secara disiplin per bulan dan mayoritasnya itu ditunggak sampai 2-4 bulan sekali baru dibayar. Nah, andai kata warteg itu bekerja sama dengan program makan siang gratis dan ditunggak per 3 bulan atau 4 bulan sekali, yakin ekonomi yang mempunyai usaha warteg itu akan naik? Yakin. Yang ketiga, kita bahas anggaran ya. Anggaran per tahun untuk makan siang gratis itu 450 triliun. Dan ini tentu Gibran dan Prabowo pasti juga kelimpungan untuk mencari dana talangan untuk menutupi harga pangan di berbagai daerah yang berbeda. Dan yang selanjutnya kita bahas dari mana anggaran dari makan siang gratis ini. Prabowo sudah menjelaskan bahwa anggaran dari makan siang gratis berasal dari refocusing anggaran pendidikan, BLT, bansos, kesehatan, dan lain-lain. Tahu nggak arti dari refocusing? Keren, bahasa kerennya itu refocusing. Tapi bahasa jeleknya itu memotong, mengurangi anggaran. Anggaran pendidikan sebelum dipotong aja, itu masih ada ketimpangan. Pendidikan Indonesia masih belum merata di seluruh Indonesia. Apa kabar kalau dana pendidikan itu dipotong? Ada berapa siswa lagi yang akan terenggut haknya hanya untuk makan siang gratis 1 kali per hari? Gibran bilang program makan siang gratis itu untuk investasi menuju Indonesia Emas. Tapi kok indikasinya bukan malah investasi ya, tapi malah menghambat pertumbuhan negara menuju Indonesia Emas. Kenapa demikian? Karena dari satu program saja, efek negatifnya itu berimbas ke kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dan saya yakin mayoritas orang juga nggak sedetail ini melihat efek dari program makan siang gratis. Tapi semoga setelah ada yang melihat video saya ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih capres atau wakil di 2024. Bayangin aja dengan uang 450 triliun, mereka cuma ngejalanin 1 program. Tapi dengan uang yang hampir sama, Ganjar Mahfud bisa jalanin 21 program. Jauh kan kualitasnya? Ganjar Mahfud juga akan bikin program yang nggak bakalan nyusahin rakyat. Bagi Ganjar Mahfud, uang rakyat yang 450-an triliun itu lebih baik dipakai untuk hal yang produktif. Itu artinya si Samsul bukan pinter, tapi dodol. Logikanya begitu kan? Bagi kita yang sudah biasa mengikuti Pilpres dari 2014, 2019 hingga hari ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan kata-kata endasmu etik itu bukan barang baru sebenarnya. Artinya ini adalah kejadian-kejadian yang selalu diulang oleh Prabowo ketika dia harus berada di titik puncak emosi yang tertinggi. Yang selama ini ditunjukkan dengan joget-joget, seolah-olah dia ini orang yang betul-betul gemoy dan sebagainya. Ternyata pada satu situasi tertentu, pada akhirnya emosinya betul-betul mencapai puncaknya. Sehingga kemudian dalam satu ruang tertutup di Rakernasnya Partai Gerindra, dia mengatakan bahwa endasmu etik. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa, termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Lihat rekam jejaknya. Jangan pilih orang yang pernah melakukan berbagai pelanggaran di masa lalunya.
marilah pilih mereka yang sanggup mengakselerasi bangsa ini ke depan dan sanggup mengakomodasi berbagai impian anak muda hari ini. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang. Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran. Putaran kedua, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Ketika putaran kedua, Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok. Keterlibatan Paman Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Gibran bukannya jadi penambah suara Prabowo, malah jadi pemberat yang menarik suara Prabowo ke bawah. Padahal salah satu keinginan Prabowo dengan memaksa dirinya untuk bersedia dipasangkan dengan Gibran adalah peluang presiden untuk ikut membantu dia memenangkan pertandingan. Prabowo panik, istana juga panik ketika suara-suara negatif malah semakin keras dan di dalam hati banyak orang mereka menyimpan ketidaksukaan yang mendalam dengan situasi ini. Dan akibat dari itu, kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Citra lucu dan bersahabat yang sukses dibangun oleh tim Prabowo sejak beberapa lama, lewat citra gemoynya itu, sekarang luntur tidak berbekas. Topeng gemoy itu hilanglah sudah langsung terlepas. Awalnya adalah penampilan Eyang Prabowo sendiri yang tidak terkontrol selama debat Capres. Emosinya terpancing. Lalu beberapa hari lalu, muncullah video yang viral itu. Sebuah video bocoran dari acara Rakernas Partai Gerindra merekam pidato Eyang Prabowo. Di video itu, tampak jelas Eyang Prabowo belum pulih dari emosi tinggi saat acara debat. Rasa kesal masih membara di hatinya. Soal Eyang Prabowo menggunakan umpatan kasar, dasmu, kepalamu, ini sesungguhnya bukan yang pertama kali terjadi di depan umum. Makanya di pidato tersebut, Eyang Prabowo kembali menyinggung pertanyaan yang menyudutkan dirinya sewaktu debat. Soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika. Maka meluncur muluslah umpatan kasar itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat Cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan.
kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Mbak Atikoh adalah bintang tak terduga dari kampanye ini. Dengan jalan sendirian, keliling sendirian,
Dia memberi makna baru tentang kehadiran seorang perempuan, tentang dukungan yang bisa diberikan seorang istri kepada suaminya yang tengah berjuang. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu dia berdiri sendirian, berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Dia bukan perempuan yang terlampau ambisius, bukan sama sekali. Tapi Siti Atikoh sejatinya sedang merombak total pandangan masyarakat tentang peran seorang perempuan sebagai pendukung suaminya, sebagai support system bagi suaminya yang sedang berjuang. Lawan mencibirnya sebagai perempuan yang kelewat ambisius. Keluarganya dicibir sebagai keluarga yang terlalu ambisius. Tapi pada kenyataannya, Mbak Atikoh sesungguhnya hanya sedang menjalankan tugas. Ia sedang memenuhi panggilan sejarah. Siti Atikoh adalah cerminan nyata perempuan masa kini. Ia dikagumi para perempuan yang lebih tua, menjadi cerminan perempuan generasinya. Dan dia menjadi inspirasi bagi para perempuan dari generasi sesudahnya. Siti Atikoh adalah bintang dari kampanye Pilpres 2024 ini. Siti Atikoh tidak berdiam di rumah. Dia tidak juga sekedar mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Siti Atikoh setingkat di atas itu. Dia bersedia berbagi peran sekaligus berbagi tanggung jawab dengan suaminya. Dengan semangat Cut Nyak Dien, Siti Atikoh ikut terjun ke medan pertempuran. Dia ikut aktif memperjuangkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang suami yang disayanginya. Demi istrinya bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, Mas Ganjar rela berkorban. Dia menjadi single parent bagi Alam untuk sementara waktu. Mas Ganjar sangat mendukung istrinya untuk melanjutkan kuliah dan bisa meraih gelar master di Jepang. Beasiswa yang didapat Siti Atikoh waktu itu adalah sebuah kesempatan langka dan harus dimanfaatkan. Sekitar 15 tahun silam ketika Alam masih bersekolah di bangku taman kanak-kanak, ketika suaminya sudah menjadi anggota DPR RI, Siti Atikoh pernah diberikan sebuah kesempatan. Dia diberi kesempatan untuk kuliah S2 di Jepang. Anak dan suaminya ditinggalkannya. Dan Mas Ganjar harus berusaha sekuat tenaga mengatur waktu antara menyuarakan aspirasi rakyat dan mengurusi Alam kecil sendirian. Kalau sekarang adalah giliran dari Mbak Atikoh untuk ikut memperjuangkan pencapaian suaminya, Mas Ganjar menjadi Presiden RI, hal ini adalah wajar di antara Mas Ganjar dan Mbak Atikoh. Maka di antara Mas Ganjar dan Mbak Atikoh memang sudah terjalin komitmen dan sejarah untuk saling mendukung karir dan pencapaian dari pasangannya. Makanya sesungguhnya nggak ada yang patut dicibir dari kegiatan kampanye Mbak Atikoh berkeliling di berbagai kota. Dia sesungguhnya sedang menjalankan sebuah tugas sejarah. Dia sedang mengubah paradigma. Dia sedang mengubah cara pandang banyak perempuan Indonesia. Ini adalah tradisi keluarga mereka. Dan ini menjadi inspirasi bagi banyak pasangan muda masa kini. Apalagi Mbak Atikoh pun paham bahwa menjadi presiden akan menjadi lahan amal yang luas bagi suaminya untuk berbakti memperbaiki kehidupan ratusan juta umat manusia. Percayalah, dalam posisi sebagai ibu negara kelak bakal banyak kebaruan, terobosan dan penyegaran yang bisa diberikan dan ditularkan oleh Mbak Atikoh kepada perempuan Indonesia. Dan makanya kita sebagai sesama perempuan rasanya kita patut ikut berkontribusi. Kita patut ikut memperjuangkan agar Mbak Atikoh bisa menjadi ibu negara kita yang berikutnya. Ayo kita dukung Mbak Siti Atikoh. Ayo kita dukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud demi Indonesia yang lebih baik. Percayalah, sebagai ibu negara kelak, Mbak Atikoh bakal bisa membawa kita, membawa perempuan Indonesia menjadi maju, membawa perempuan Indonesia
menjadi lebih berperan dan berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Buat masa depan anak-anak kita. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.